Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Feature. Nah Sobat Trader, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai analisa dengan menggunakan kombinasi tree map dan juga dengan beberapa indikator yang dapat membentuk support dan resisten. Apabila keduanya dikombinasikan, maka kita dapat mengambil posisi yang paling tepat untuk buy atau sell dan juga tahu arah target maupun koreksinya. Nah Sobat Trader, mari ikuti bersama video saya ini. Nah Sobat Trader, kita akan mulai membahas mengenai penggunaan tree map yang akan dikombinasikan dengan beberapa indikator lainnya. Kita munculkan terlebih dahulu tree map, yaitu kombinasi dari 3 moving average, di mana ini sangat mudah sekali untuk membacanya. Kita masukkan dulu moving average period 3, kemudian kita masukin kembali moving average period 5, bisa pakai warna lainnya bebas ya. Kita ganti periodnya 5, jadi tadi period 3 sekarang period 5. Nah kemudian satu lagi trend moving average period 20 ya. Kita pakai oke ya. Nah tujuan dari tree map ini adalah untuk membantu kita membaca arah pergerakan naik ataupun turun. Kita bisa juga tahu tren naik, tren turun ya. Tren naik adalah ketika yang hijau ini, yang merupakan moving average 20, itu di atas, di bawah daripada moving average yang biru 3 ya, dan moving average 5 yang warna merah ini ya. Jadi selama yang hijau itu di bawah kedua moving average, maka trennya itu masih tren naik ya. Nah kita lihat hijaunya di atas daripada biru dan merah, itu berarti tren turun, karena moving average yang paling besar itu ada di atas ya. Tapi kalau kita mau mainnya posisinya harian ya, kita berarti lihat saja berdasarkan misalnya ini H4 ya, kita kecilin berdasarkan H4. Nah di sini hijau di bawah ya. Nah Sobat Trader, kita lihat di sini, kalau yang hijau ini moving average 20 dengan moving average 3 dan 5-nya sudutnya ini semakin besar, maka jika sudutnya semakin besar, maka tren naiknya semakin kuat. Nah kapan tren ini mulai melemah ya, ini kan naik ya karena sudutnya makin besar ya. Nah mulai melemah ketika apa? Ketika moving average 3 dan 5 ini berpotongan. Tadinya kan ini moving average 3 dan 5 masih berselaras, bersamaan, sama-sama naik gitu ya. Yang period 3 ini, selama yang period yang paling kecil di atas, maka dia masih menunjukkan naik ya. Ini 3 di atas 5 ya, masih menunjukkan naik. Sempat koreksi, nah tapi ini nggak berpotongan, kembali moving average 3-nya di atas lagi ya, berarti dia masih kuat trennya naik. Nah tapi ketika setelah grafik yang ini turun gitu, terus kemudian di sini terjadi perpotongan moving average 3 memotong moving average 5 ke bawah ya. Ini biru tadinya di atas akhirnya di bawah. Berarti apa?
tren naiknya ya, sementara apa? Berhenti ya, berbalik menjadi turun koreksinya. Turunnya ke arah mana? Ke arah sini. Target pertama ke arah moving average 20 ya. Oh, kalau ini di bawah moving average 20 nih, 3 sama 5-nya, berarti kita bisa sell dong. Nanti dulu kita lihat. Kalau ini moving average 3 dan 5 sama-sama dia naik ya, dan semakin lebar sudutnya dengan moving average 20 yang hijau. Tapi ketika di sini betul dia tembus moving average 3 dan 5. Tapi kita bisa lihat bahwa moving average 3 dan 5 kemudian berjalannya apa? Datar. Jadi kalau moving average 5 nggak menunjukkan sudut naik atau sudut turun, tetapi datar, sudutnya kurang dari 45 derajat, bahkan cenderung seperti ini malah 0 derajat ya, landai ya, maka kita nggak ambil posisi sama sekali ya. Ambil posisinya di mana? Ya ini nih, ketika mulai apa? Moving average 3 dan 5 menjauh dari moving average 20. Nah, di sini baru kita bisa ambil sell. Ya, di sini ambil sell. Posisi di sini. Kenapa? Moving average 3 dan 5 makin melebar dia, makin sudutnya makin jauh dari moving average 20. Kita bisa sell di sini. Ya, terus turun. Nah, kemudian berbalik nih ya, moving average 3 ke 5. Tapi kalau baru nyentuh, kita jangan tutup posisi. Begitu terjadi perpotongan, baru kita tutup posisi. Selnya ditutup di sini. Ya, untungnya sedikit dong, nggak apa-apa. Yang penting dapat profit. Misalnya ini, kita mau ambil posisi buy di sini. Ya, target pertama apa? Ini. Berdasarkan posisi tertinggi ini. Ya. Oke. Target kedua mah nggak kelihatan. Ya, kita lihat coba. Kita bisa gunakan apa? Ya, terutama kalau ini nembus, wah patokannya mana nih tertinggi nih? Harus ngelihat yang sebelumnya. Kayak begitu kan susah gitu, terutama buat pemula. Oke, bisa dengan cara yang sederhana, menggunakan target-targetnya, menggunakan kita pakai Bill Williams, pakai bisa fraktal ya. Ini akan membantu kita menentukan posisi tertinggi terendah. Nah ya, atau juga bisa dengan trend, kita pakai parabolic SAR. Nah, sobat trader, nanti kita bisa tempatkan dengan garis horizontal sebagai support dan resisten berdasarkan fraktal, ataupun juga berdasarkan parabolic SAR. Contoh yang tadi kita lihat, misalnya ya, posisi di sini ya. Misalnya buy, posisinya di sini. Kan udah terlihat sudut kan? Kita ambil posisi buy di sini. Oke. Nah, kemudian arah targetnya berdasarkan apa nih? Ya ini aja. Target pertama misalnya kalau naik sini. Berdasarkan fraktal ini dan posisi ini, parabolic SAR ini. Oh, ternyata masih naik lagi. Sobat trader, kita bisa lihat daily ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada fraktal ini. Jadi ada petunjuk langsung. Bahkan ada parabolic SAR di sini. Pas ya. Sehingga apa? Oh, targetnya nih di sini berikutnya. Ya. Terus kalau koreksi berarti ke sini. Nah, ini kan ngepas kan, sampai sini ternyata nggak kuat tembus lagi kan, balik lagi ke atas. Oh, ternyata dia nggak kuat nembus sini, berarti ini hanya koreksi aja, balik lagi ke atas, tembus ya.
tembus lewat mana? Ya, ini yang terdekat nih, ya. Berdasarkan fraktal ini dan parabolik SAR ini, ya. Oke. Ya. Akhirnya apa? Dia naik persis seperti di sini. Ya, kemudian tambah lagi nembus. Kira-kira berdasarkan mana? Ini kita bisa lihat lagi fraktal berikutnya maupun parabolik SAR. Kalau yang terdekat ini ada fraktal. Ya, bisa berdasarkan di sini gitu. Dipasang ya. Atau bisa misalnya di sini gitu. Ya, berdasarkan fraktal-fraktal ini dapat targetnya di sini. Ya, sobat trader. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Kita mengetahui bisa menentukan target pertama, target kedua gitu ya. Target ketiga, misalnya target pertama ketembus. Lalu kita bisa untuk ambil posisi, oh ini menuju target kedua. Ternyata pas mau sampai misalnya target kedua gitu ya. Contoh seperti ini. Ini misalnya berdasarkan fraktal ini dia targetnya ke sini. Ya. Ini belum tercapai. Nah, ternyata pas ini bergerak terus datar nggak tembus posisi tertinggi ini ya, tapi malah nanti berbalik turun gitu ya. Jadi nggak sesuai fraktal ini targetnya misalnya, tapi sampai target sini ya. Terus kemudian berbalik turun ya. Nah, berbalik turun kira-kira kemana gitu. Kita juga bisa tahu koreksinya kira-kira kemana. Misalnya berdasarkan ini ya. Nah, ini sesuai fraktal ini dan parabolik SAR ini gitu kan. Ya. Nah, kalau begitu nggak kuat tembus ini, nanti kita bisa ambil buy limit lagi karena ini kan moving average 20-nya masih di bawah sini kan. Nah, ini udah makin jauh dari moving average 20, kan ada kemungkinan koreksi seperti di sini. Ya, bisa jadi dia koreksi di sini. Nah, kalau gitu apa? Kita bisa ambil buy limit di sini nantinya. Kalaupun turun sedikit, misalnya sebatas ini, gitu, ya nggak masalah. Ya, kita yang penting udah tahu targetnya sampai mana gitu, koreksi maupun naiknya. Jadi kita bisa ambil posisi buy limit ya, pending order di sini nih, area ini. Nah, sobat trader, sudah mengikuti kan videonya? Mudah bukan? Kalau sobat trader masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komen yang ada di media sosial kami. Sobat trader juga dapat mengklik subscribe, juga like, dan juga loncengnya, supaya sobat trader sekalian mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.